Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian, dimanapun berada, salam jumpa kembali dengan saya Deli, dan selamat datang di channel Deli Magelang, channel My Diary. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu teman-teman semua, saya akan berbagi cerita atau mereview ya sebuah produk yang sangat luar biasa yang bernama Omega Squa Plus. Nah, seperti ini Bapak Ibu teman-teman ya. Terus kalau isinya seperti ini. Nah, isinya seperti ini. Ini adalah sejenis minyak ikan. Kenapa harus Omega Squa ini? Nah, jawabnya karena apa? Sekarang ini kan kalau kita cerita tentang penyakit yang namanya penyakit stroke, jantung koroner ini sangat besar sekali ya. Bahkan ini jantung koroner adalah salah satu penyakit pembunuh nomor 1 di dunia ya. Bahkan di Indonesia banyak sekali penyakit dua ini di samping penyakit-penyakit lain ya, diabetes dan sebagainya. Tapi ini penyakit yang sangat luar biasa juga. Bahkan stroke ini bisa sama jantung koroner ini bisa melanda siapa saja, tidak kenal umur. Bahkan umurnya masih muda sekalipun bisa. Karena apa? Ya pola makan kita, terutama kita di Indonesia, pola makan kita yang ya kita tahu sendiri ya, kebanyakan karbohidrat, kebanyakan goreng-gorengan, kebanyakan santan-santan, minyak-minyak, juga manis-manis, ini berakibat masuk ke dalam tubuh menjadi penyakit antara lain jantung koroner dan stroke. Nah, sebetulnya penyakit jantung koroner dan stroke itu apa sih? Jadi sebetulnya penyakit jantung koroner itu disebabkan karena terjadinya penyumbatan pembuluh darah di area tersebut. Kalau jantung koroner berarti penyumbatan di pembuluh darah yang di sekitar jantung. Kalau stroke, penyumbatan pembuluh darah yang ada di sekitar leher ya, di belakang leher. Nah, saya contohkan. Jadi kalau pembuluh darah manusia itu bentuknya seperti pipa begini, Bapak Ibu teman-teman ya, seperti pipa gini. Tapi besarnya kurang lebih sebesar rambut. Cuma ini saya contohkan supaya lebih gampang, saya contohkan sebesar ini. Kemudian darah itu akan ngalir dalam pipa ini. Ibaratnya kita ngalirkan air. Terus aliri air, kemudian kita makannya sembarangan. Saya ibaratkan nih pipa ini di luar sana, dialiri air pipa ledeng ya. Kemudian tiap hari ngalir terus tanpa henti, lama-lama apa? Akan masuk di sini lumut, kotoran kecil-kecil dan sebagainya ya, masuk terus. Akhirnya apa? Nanti dia akan melekat di dinding-dinding pembuluh darah ini. Dan kalau sudah melekat, nanti biasanya kalau gitu udah kotorannya udah banyak, darahnya pun akan mulai mengental. Nah, pada saat mengental itulah akan terjadi gangguan Bapak Ibu teman-teman. Kalau terjadinya di belakang leher bisa jadi stroke. Kalau pecah bahaya. Kalau di jantung bisa sampai kematian mendadak gitu ya. Dan biasanya penyakit jantung itu kalau menurut ahlinya itu mengatakan bahwa itu biasanya kalau di bawah 80% tuh kadang-kadang belum terasa. Tapi begitu masuk 80% baru akan terasa. Itu jadi ini yang perlu kita hati-hati, perlu kita antisipasi. Dan pembuluh darah itu sangat lentur Bapak Ibu teman-teman ya, lentur sekali sebetulnya. Tapi kalau sudah kotoran masuk kayak tadi, dia akan mengeras ini dindingnya. Nah, ini kalau mengeras nih bisa retak ya. Kalau retak pecah, itu tadi kematian mendadak. Makanya, dan pembuluh darah ini menurut para ahlinya Bapak Ibu teman-teman, menurut para ahli itu dikatakan bahwa pembuluh darah dalam tubuh manusia itu kalau seandainya dia bentuknya lurus terus gitu ya, bukan bercabang, itu bisa panjangnya 2 kali mengelilingi bumi untuk satu tubuh manusia. Coba bayangkan seandainya pembuluh darah kita disambungnya lurus-lurus saja, berarti kita akan bawa pembuluh darah ke sana kemari itu panjang. Tapi untung saja kita diberi pembuluh darah dengan bercabang-cabang ya. Jadi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kemana-mana ada. Nah, inilah penyakit jantung koroner sebabkan seperti ini. Sumbatan tadi di dalam pembuluh darah ini. Sumbat yang warna kuning-kuning. Itu juga stroke. Ini yang mudah. Kalau tertutup pembuluh darahnya, misalnya tertutup ya, darah di sini atau dari sini ngalir. Dari sini ngalir, sini tertutup rapat. Sudah nggak bisa fungsi. Sementara ini jantung kan pompa terus ya, tekan terus, dia akan ngembang seperti balon, ngembang tekan terus, akhirnya tes, pada saat pecah kematian mendadak atau orang bisa stroke sampai meninggal. Itu jadi terjadinya seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Makanya untuk itu kita perlu membersihkan kotoran yang ada di pembuluh darah kita tadi. Karena apa? Kita tidak bisa menjaga pola makan kita. Apalagi sekarang ada makanan cepat saji ya. Itu ada
sekarang kalau bisa disebut 4P ya. Ada perasa, bahan kimia semua ya, perasa buatan, pemanis buatan, pengawet, terus satu lagi apa saya lupa ya, tapi ada 4. Nah itu 4 itu akan masuk ke dalam tubuh kita, terus kemudian akan mengotori dalam tubuh kita, minyak-minyak, goreng-gorengan, santan-santan dan sebagainya. Untuk itu kita perlu yang namanya omega 3 seperti ini Bapak Ibu teman-teman. Terus kenapa sih harus omega squat ini yang saya tunjukkan, kok bukan omega yang lainnya, padahal di pasaran banyak ya. Nah yang membedakan adalah kadarnya Bapak Ibu teman-teman. Nah kalau omega squat ini atau omega 3 ini karena apa? Di dalamnya ada omega 3 nya komposisinya ya, antara lain ada omega 3 nya itu sampai 900 mg. Nah sebetulnya apa sih fungsinya omega 3? Nah di dalam omega 3 itu kaya dengan namanya EPA dan DHA. Nah sebetulnya omega 3 sendiri itu apa sih? Nah Bapak Ibu teman-teman, yang namanya omega 3 itu fungsinya sebetulnya sebagai anti inflamasi atau anti peradangan. Jadi bukan hanya karena ini ya, makanan yang berkolesterol saja bisa terjadi sumbatan, tapi karena pembuluh darah kita ini peradangan bisa juga. Dia peradangan, pada saat dia peradangan itu akan memicu kolesterol yang lewat akan mudah nempel. Akhirnya jadi sumbatan juga. Makanya perlu adanya omega 3. Dan kalau Bapak Ibu teman-teman cari di luaran, omega 3 itu kandungannya nggak sampai 900 mg. Ini 900 mg Bapak Ibu teman-teman. Belum lagi namanya EPA-nya. EPA-nya ini 360 mg. Terus apa sih fungsinya EPA ini? Berfungsi untuk memperlancar peredaran darah serta mampu menurunkan pembentukan lemak di hati sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah ini untuk EPA-nya. Sementara kalau DHA-nya ini 270 mg. Fungsinya apa sih? Berfungsi untuk memberikan nutrisi pada jaringan otak. Loh, omega itu diambil dari mana sih? Bahannya itu ya. Ini bahannya dari ikan salmon di Norwegia Bapak Ibu teman-teman. Kemudian kalau squalen ini minyak dari hati ikan hiu yang hidup di Samudra Pasifik ya. Itu di kedalaman yang sangat luar biasa kali dalamnya, tapi dia masih bisa hidup. Artinya apa? Kadar oksigen yang ada di dalam tubuh ikan tersebut, ikan hiu tersebut ini sangat luar biasa. Ikan hiu putih itu ya, jadi sangat luar biasa. Ini fungsinya untuk meningkatkan kadar oksigen dalam sel darah dan menjaga kesehatan kulit Bapak Ibu teman-teman. Jadi sangat bagus sekali. Terus kemudian ada lecitinnya juga. Lecithin itu merupakan zat yang mampu mengurai lemak menjadi partikel yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu meningkatkan pembentukan energi. Jadi sangat luar biasa sekali Bapak Ibu teman-teman. Kemudian juga ada vitamin D Bapak Ibu teman-teman. Vitamin D fungsinya untuk tulang supaya tidak gampang kropos. Juga ada vitamin E alami yang sifatnya bermanfaat sebagai antioksidan. Jadi ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman misalnya yang orang yang sudah tua, gampang pelupa, dengan minum ini insya Allah bisa mengembalikan daya ingat. Juga untuk anak-anak sangat bagus. Makanya saya sangat merekomendasikan ini Bapak Ibu teman-teman. Dan berikut Bapak Ibu teman-teman, saya akan contohkan demo produknya langsung ya. Ini bisa didemokan. Kita lihat bersama-sama. Oke Bapak Ibu teman-teman, pada kesempatan ini saya akan coba demokan. Jadi hari ini saya ambil air satu wadah ini ya. Ini air biasa. Ini saya ibaratkan ini adalah wadahnya ini atau tempatnya ini sebagai pembuluh darah. Kemudian air di dalamnya ini ada airnya ya. Air ini adalah sebagai darahnya. Kemudian saya menggunakan gabus ini Bapak Ibu teman-teman atau styrofoam. Kenapa gabus atau styrofoam? Karena ini adalah bahan kimia yang sangat susah dihancurkan, susah diuraikan. Ini perlu waktu sampai puluhan tahun ya, sampai hampir 100 tahun baru dia akan hancur benar-benar. Dan ini sifatnya sama dengan kolesterol ya, susah untuk dihancurkan. Nah, oleh sebab itu ini saya simulasikan sebagai kolesterol. Cara kerjanya gimana? Ini kita potong-potong. Kita masukkan ini anggaplah kolesterol. Nah, seperti ini Bapak Ibu teman-teman. Ini anggap kolesterol yang nyumbat di pembuluh darah seperti ini ya. Nah seperti ini kita perhatikan seperti ini Bapak Ibu teman-teman. Apalagi kalau kita yang hobinya makan-makan yang ada goreng-gorengan, santan-santan, minyak-minyak, udah
campur manis-manis, campur sama sejenis karbohidrat dari nasi ya, kan karbohidratnya tinggi nasi itu. Seperti ini dia bercampur Bapak Ibu teman-teman. Nah kalau sudah bercampur dia akan seperti ini, akan nyumbat seperti ini ya, kelihatan ya, saya dekatkan, akan nyumbat seperti ini. Nah ini Bapak Ibu teman-teman, ini akan nyumbat. Nah kalau sudah nyumbat seperti ini yang akan mengganggu peredaran darah. Nah di sini saya siapkan jarum. Ini fungsinya apa? Kita akan demokan omega ini, kita bolongin, kemudian kita teteskan di sumbatan tadi. Nah caranya gini Bapak Ibu teman-teman. Ternyata belum berlubang. Nah ini Bapak Ibu teman-teman ya, sambil saya oles, siram-siramkan ke gabusnya. Nah seperti ini, kita teteskan ke semuanya, dan kita lihat reaksinya nanti. Bapak Ibu teman-teman bisa lihat sendiri nanti hasilnya. Kita tunggu dalam waktu sebentar saja. Ini kita cemplungkan aja. Bapak Ibu teman-teman akan melihat hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama. Ini artinya apa? Sumbatan atau kolesterol yang ada dalam pembuluh darah kita, kalau diolesi dengan atau diminumi dengan omega squaa ini, dia akan hancur seperti ini. Ntar lagi akan saya tunjukkan. Nah Bapak Ibu teman-teman bisa lihat sendiri, omeganya bisa menghancurkan gabus secara perlahan-lahan dia terurai, dan kita lihat nanti dia akan benar-benar menjadi air, semuanya akan menjadi air. Jadi cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu teman-teman, bisa lihat sendiri, perlahan-lahan dia terurai, dan lama-lama nanti akan habis. Jadi sumbatan yang ada dalam pembuluh darah kita akan dihancurkan seperti itu. Nah jadi demikian ya Bapak Ibu teman-teman sekalian dimanapun berada, itulah tadi penjelasan mengenai omega squaa ini dan juga demonya seperti itu. Jadi intinya omega 3 ini atau omega squaa ini berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, serta darah kita agar kita terhindar dari yang namanya penyakit stroke, penyakit jantung koroner, dan sejenisnya. Tanda-tanda Bapak Ibu teman-teman mulai terkena gangguan sekitar peredaran darah itu ditandai dengan misalnya mudah kram-kram ya, mudah, atau kalau orang Jawa bilang geringgingan. Nah itu tanda-tanda sebetulnya darah Anda sudah kurang lancar. Dan sebetulnya kenapa sih orang bisa tekanan darahnya naik ya, atau hipertensi? Itu karena apa Bapak Ibu teman-teman? Itu darah kan seperti saya bilang tadi ini, pipa, ibaratnya pipa seperti ini, airnya ngalir di ujung. Misalnya Bapak Ibu nyiram tanaman tuh ya, kemudian kan biasanya airnya ngalir normal, tapi pada saat Bapak Ibu teman-teman tekan di ujung sini, ini akan menyempit. Pada saat menyempit pasti tekanan airnya makin kuat. Nah itu tekanan darah sebetulnya seperti itu, makanya orang jadi hipertensi karena sumbatan udah banyak. Akhirnya dorongan darahnya kuat, tapi sumbatannya ada di sini, akhirnya tekanannya jadi naik, jadinya tekanan darahnya pun naik. Seperti itu saja Bapak Ibu teman-teman. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu teman-teman dimanapun berada, pastikan selalu dijaga kesehatan jantung, sekitar pembuluh darahnya, pokoknya jantung, terus pembuluh darah di sekitar leher dan sebagainya, supaya tidak terkena stroke. Dan pastikan Bapak Ibu teman-teman selalu minum omega 3 atau omega squaa plus ini ya. Silakan langsung hubungi nomor telepon yang ada di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu teman-teman selalu diberi kesehatan. Amin.